kita es krim dulu, es breaking dulu, es breaking, es breaking, siapnya. Biar tambah fokus ya, ini siap, 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 semangat, semangat, semangat dulu tuh. Ini tepuk semangat, semangat, semangat. Gayanya semangat siap, siap. Ini SBQ ada dua. Yang pertama, SBQ itu tentang kefokusan. Sebagaimana berapa kefokusan kalian itu mengikuti pelajaran. Masih ada yang gitu, masih ada jajaran dua fokuskan kembali. Ini kami dulu saja. Yang pertama, ketika ikuti ya kata mata dan juga mata yang misalkan tangan ke depan, itu kita yang tangan kanan ke depan, tangan kanan di samping, tangan kiri misalkan ya. Siap? Siap. Pertama tangan kanan ke depan, ke depan, tangan kanan ke depan. Ikuti ucapan. Tangan kanan ke depan. Dua. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Baru samping mana? Samping dua dia sampingnya. Kalau tadi celana ke samping. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Oke, terus tangan ke atas. Kebal, terus kebal, stop, kebal, stop, depan, samping, ke belakang, berhadapan dengan kawannya. Iya. Berdua ada sudah komplit. Tidak ada. Pengen sini. Pengen aja. Pengen. Masih es breaking ya. Siap. Fokus. Masih melatih kefokusan. Ini mainnya yaitu ya sama gerakan tubuh. Jadi kita itu selain belajar mungkin dan kritis, tapi anggota tubuh juga harus kan gerak. Yaitu permainannya itu kepala, pundak, lutut, kaki, ditambah sama pinggang. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ketika contohnya ya, ketika Bapak menyebutkan kaki, maka yang ada di tengah oleh kalian itu diambil. Berarti harus fokus. Siap. Tapi harus ini ya, fokus ini. Siap. Kepala. Bentar ini yang satu ya khusus. Mau ingat apa lagi? Kepala, lutut, sambil pegang kepala, lutut, pinggang, pundak,
telinga, hidung, kepala, pundak, lutut, pinggang, telinga, hidung, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kepala, kaki. Siapa yang nggak hadir? Berapa orang? 5 orang. Cowok berapa orang? Berarti di sini yang mendominasi cowok ya? Cewek berarti di kelas 12. Ya hampir final ya. Mudah-mudahan tuntas sampai akhir dan diberikan Allah. Oke, baik. Akan datang sekarang yaitu menciptakan kedamaian dengan musyawarah. Kalau pertemuan sebelumnya apa yang tadi? Berpikir kritis, ciri orang masih berkaitan ya antara berpikir kritis orang berakal ya kan kita itu yang dibedakan terhadap makhluk lainnya itu dibedakannya oleh apa? Akal. Maka kita itu berpikir kritis manusia harus ya, apalagi sekarang kelas 12, apalagi nanti ya nanti sekarang kalian masih di naungan sekolah nanti kan apa ada yang kerja ada yang harus berpikir kritis. Biasanya berpikir kritis itu menimbulkan suatu konflik dan pertanyaan biasanya ini apa ini akhirnya timbul masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut maka kita perlu adanya itu kedamaian, itu dengan cara apa? Musyawarah. Ada yang tahu apa sih musyawarah? Belum? Boleh. Terus pernah kalian ya melakukan musyawarah? Di mana? Di sekolah. Terus di mana lagi musyawarah? Di luar sekolah. Musyawarah sama siapa? Sama teman. Tentang apa? Tentang ini konflik di Palestina tidak bisa ya. Pokoknya musyawarah. Untuk apa adanya musyawarah? Musyawarah itu ada yang lain sinonimnya yaitu demokrasi ya. Yang menyebutkan musyawarah itu disebutkan demokrasi. Sekarang tahu kalian lagi musim apa? Pemilu. Itu perlu musyawarah nggak? Musyawarah disebutnya apa ya dalam politik? Demokrasi. Kalian siap mengkata apa? Demokrasi? Siap. Siapa yang itu dulu? Siap. Politik. Apa itu? Itu musyawarah sebagian contoh musyawarah. Musyawarah apa? Musyawarah negara terhadap masyarakatnya ya itu. Agar apa? Agar damai. Memang ya dari satu kubu kadang tidak setuju. Oh ini saya mau pingin yang ini, saya pingin yang ini, saya pingin yang itu. Aku mana saya kadang-kadang. Nah itu. Tetapi tetap hasilnya mah satu. Nah dalam musyawarah juga gitu. Nah dalam musyawarah kita itu di sana ada berunding. Yang tadi dikatakan apa? Berunding ya, atau mengatakan atau menyampaikan apa? Menyampaikan pendapat kita itu di mana kan musyawarah. Jadi tidak satu pendapat. Ini semua pendapat itu disatukan menjadi musyawarah. Yaitu kesepakatan antara kesepakatan bersama dinamakan menjadi hasil musyawarah. Perbincangan kita dalam kelompok itu maka dirumuskan kepada musyawarah. Musyawarah itu bisa dikatakan suatu
kelompok ya, suatu kelompok yang menyampaikan pendapatnya dan sepakat atas pendapat masing-masing yang dibicarakannya untuk menemukan satu solusi. Itu musyawarah. Nah, itu musyawarah ya. Kenapa ada musyawarah sih? Nah, ini ciri-ciri musyawarah. Ciri musyawarah biasanya itu dilakukan lebih dari dua orang. Coba kamu musyawarah seorang disebut musyawarah enggak? Pas itu menghadap. Oke. Oke, lo musyawarah serangan asal. Jadi serangan musyawarah serangan. Terus ya berapa? Dia berapa begitunya? Berapa? Sedangkan tujuan musyawarah serangan ya. Berakal tuh. Kritis tuh. Kritis sama anak kritis. Negara gering ya. Kritis bawa kamu kan? Masalah jiwa kritis ada. Tapi tidak sesuai apa? Sesuai ciri musyawarah. Karena lebih dari dua orang. Kalau sendiri misalnya ya itu dua orang, jadi kalau kurang dari satu kurang atau mufrad ya itu tidak dikategorikan musyawarah. Berarti egois orang namanya, kayak pendapat serangan, menyelesaikan permasalahan serangan itu dinamakan egois. Kemudian musyawarah juga cirinya semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Karena apa? Karena karena kita itu pengen pendapatnya semua sama orang ya, kedudukannya sama, tidak ada yang bilang orang penduduk misalkan anak sultan, pendapat orang kudu nomor hiji, nah pendapat orang kudu diterima pendapat mantan kata tidak boleh kan gitu. Nah tidak bolehnya, itu kedudukan mau kita sebagai misalkan majumannya ada ustaz ini, terus ibu ustazah misalkan, tetapi tidak itu dalam musyawarah kita harus bersama-sama. Nah semua orang boleh berpendapat, mengajukan kalau ada yang bilang musyawarah tapi pendapatnya tidak diterima, itu tidak dikategorikan musyawarah. Bagian ketinggalan sebelum melanjut. Oke, lanjut. Fokus ya. Kemudian yaitu tentang manfaat musyawarah kita dalam apa sih manfaatnya kita musyawarah, di antaranya tercapai. Coba dibaca, boleh dibaca. Tercapainya kesepakatan studi komitmen bersama antara anggota musyawarah. Yang ini dibaca Hani. Yang nomor 2 menghasilkan keputusan yang adil dan yang dapat diterima. Semuanya dibaca tadi. Yang ketiga Berbeda-beda terus itu diantaranya manfaat. Nah ini sekilas akan diceritakan. Kalau itu ada videonya ya, cuman di HP tadinya mau dikirim bagaimana diceritain aja kisah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yaitu Umar bin Khattab. Nah ini kenapa diceritakan kisah ini? Dulu Rasulullah SAW itu pernah ditagih utang oleh seorang pendeta Yahudi. Orang pendeta itu kalau dari orang Islam ajengan, ustadznya dari pendeta. Nah, pendeta Yahudi ketika menagih utang kepada Rasulullah itu dengan cara kekerasan dan dengan cara tidak lemah lembut, berkata kasar, bahkan hampir diceritakan mencekik Rasulullah. Sedangkan pada waktu itu kejadian Rasulullah itu sedang duduk dengan para sahabat
sahabatnya. Di antaranya Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Tahu. Siapa? Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab itu sahabat yang paling gagah, tampan dan berani seperti yang di depannya. Kenapa? Karena beliau dijulukan apa? Tidak ada yang mengejar asal sebelum singanya Allah dan ini. Karena apa singa dia mengajak dulu kalau kamu ditantang saham berani kamu dulu dibuat babelanya dulu pas waktu umat. Kira-kira ketika Rasulullah dicekik dan juga dijelek-jelekkan oleh pendeta Yahudi, apa reaksi kalian sebagai sahabat? Misalkan ada sob ini misalkan sahabat ini ada orang lain, seorang lain ngabuli atau ngabejek-bejek ya, kira-kira apa? Kamu sahabat lain jangan gitu. Umar sama Umar bin Khattab juga marah ketika Rasulullah, tapi reaksi Rasulullah gimana? Santai, tidak membalas Rasulullah, tidak, bahkan kepada umat tahan, jangan kau ambil tindakan. Karena Umar, hai pendeta, kalau kau tidak dicegah oleh Rasulullah maka akan ditebas kepala kau oleh saya, kata Umar. Tapi Rasulullah jangan. Umar disuruh membayar hutangnya, malah disuruh membayar hutangnya. Karena apa? Karena Rasulullah tahu seorang pendeta tersebut itu sedang memuji beliau Rasulullah. Orang pendeta Yahudi itu sudah tahu sekarang Rasulullah bahwa orang itu benar-benar nabi, benar-benar utusan Allah. Karena tidak segampang orang ya ketika dicekik atau gimana bakal lawan dari Rasulullah tidak. Karena apa? Karena beliau pemaaf. Dan di waktu pas kejadian tersebut musyawarah akhirnya menyelesaikan konflik tersebut, yaitu hutang piutang dibayar oleh Umar dan diselesaikan, dan si pendeta pun menerima baik. Efek yang ditimbulkan apa? Akhirnya si pendeta tersebut ajaran Kristennya itu masuk Islam. Ajaran Kristen masuk Islam. Nah itu luar biasanya dakwah Rasulullah. Apa yang ini ya, apa sih yang terjadi di kisah ini? Dalam kisah ini mengisahkan kita itu harus tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Tidak boleh kita itu mengambil apa-apa dengan emosi. Harus dipikirkan dengan jernih dan dengan tenang. Itu makanya ini dalam kisah ini dan kait dengan materi. Nah, oke. Selanjutnya kita seperti biasa dibagi kelompok ya. Kelompoknya menjadi 3 aja. Berarti 4, ada yang 5 ya. 4, 5. Cara membagi kelompoknya yaitu istri cewek 1, hitung dari 1 sampai 5. 1 ke belakang. 1, 2, 4 berarti ya? 4. Kurangi 1. 2, silakan bergabung sesuai dan kita yaitu diskusi kelompok silakan duduk sesuai kelompok ya.
Iya ya Pak. Bisa. Masih soal, itu mana ada kaitan ya? Jadi mungkin kan soalnya. Maaf ya. Oh, ada. Iya, maju ada ya. Di opa sana berapa? 2 ada kelompok ya. Ada kelompok, silakan sesuai nomor yang di sini. Nomor kelompok 1 itu tentang keluarga. Yang kelompok 2 tentang desa. Yang kelompok 3 tentang sekolah. Yang kelompok 4 tentang agama. Nah, ini kena apa nih jadinya? Kita sekarang dulu udah kembali itu dengan sesuai. Akan apa? Yaitu kita musyawarahkan konflik-konflik yang terjadi di keluarga, dicontohkan ya, di desa, sekolah, dan agama. Nanti dimusyawarahkan hasilnya apa, nanti dipresentasikan bareng-bareng ya, tidak. Jadi misalkan gini, misalkan ya, konflik misalkan keluarga itu kita itu dalam keluarga itu misalkan ini itu keluarga mana, di agama, jadi kita itu bahas ini misalkan di desa mana, terus di keluarga misalkan, terus di sekolah, bebas. Boleh searching, boleh apa? Ada di kalau agama itu kan sudah pasti ya. Misalkan musyawarah tentang keagamaan, kalau ya tentang keagamaan, yaitu mau mengadakan acara keagamaan atau apa? Bisa kalau ada acara misalkan sekolah agama, jangan keagamaan kalau Acara LKS kan itu. ya, kalau di sekolah itu biasanya di kelas itu kan punya masalah sama adik kelas ya. Adik kelas kita lainnya tuh ada ya Kita semua bisa kerja di desa. Ayo organisasi sama di desa kita musyawarah. Dia sudah ditulis yang penting ada di sekolah. Harmonis wae, nah bisa diterbitkan, bisa di perangkat utama jadi begini. Yang
Itu paling kalau dibentuk berenang realisasi. Terus sudah siap mantap tepuk tangan buat kelompok ini. Ini akan mendiskusikan atau musyawarah tentang keagamaan, yaitu mengadakan acara muludan. Jadi kan itu suatu masalah ya, kita itu akan mengadakan acara, tapi kalau tidak ada persiapan itu bisa tidak terlaksana? Tidak, makanya dimusyawarahkan barusan. Kita itu perlu ada panitia, terus perlu ada anggaran, itu administrasi dan selainnya. Itu bagus ya, sip, mantap sekali. Kemudian ada yang lain, kelompok kamu silakan. Itu mengadakan acara seminar pemula AN, dan di setiap desa itu harus membawakan perwakilan untuk mengikuti kegiatan ini. Permasalahannya bagaimana pemerintah untuk bisa mengajak warga ada yang juga kakak. Saya merasa tidak yang punya dan saya ingin tahu itu mereka melibatkan apa dan ingin selesai dari ada apa ya? Clear. Menurut saya. Jadi kenapa saya? Jadi kalau bulan kedua Permasalahan apa yang kalian perdebatkan sehingga membuat kami situasi itu bingung apa? Jadi permasalahannya saling mengejek, saling mengejek. Jadi Oh, sedih. ya jadi saling punya pendapat. Saling punya marah. Masih ada. Punya jadi di sini tahu ya, namanya bahasa gitu. Salah penyelesaian ini mana? cara masyarakatnya bermusyawarah dengan Aab, saya, Aab dan teman-teman. Yang bisa dijawab. Oke, jam perawan. Jadi saling mengajak satu sama lain gitu. Terus ini biasanya Jadi penyelesaian saling saling maaf dan maafkan. Nah, itu solusinya dari saling maafkan. Oke, sip. Barusan kalian sudah belajar bagaimana cara musyawarah. Nah, jadi musyawarah itu penting dalam segala aspek, ya, dalam segala hal, di antara keluarga, desa, sekolah, dan segala masalah pun. Tentunya kita dalam keluarga terkecil, dalam keluarga atau dalam rumah tangga, suami istri nanti ya jadi istri ya, dan suami pengen nikah. Itu sekolah langsung nikahnya gitu misalkan. Nah itu kan perlu, itu harus ada. Kalau tidak ada musyawarah, oh gue sih saya ngomong, itu ngomongnya suami kira-kira bakal selesai masalah. Salah kita buat bau mau emang hati gimana? Itu dimusyawarahkan ayah hayang yang mana itu beres mah.
musyawarah. Tadi juga bagus ya semuanya. Nah, mungkin terakhir ya. Tadi ada yang lewat. Nah, silakan duduk kembali. Tadi ada yang lewat. Ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan. Pernahkah kalian Anda semua melakukan hal musyawarah selain yang tadi? Pernah. Kapan? Pas hari itu pas mau dari Sudah deh. Terus musyawarah di mana lagi? di DHS. Ya, seperti organisasi. Itu perlu musyawarah nggak? Perlu. Perlu. Ya, maka kita ya renungkan. Ada di buku itu. Pernahkah Anda merasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain? Kalau orang lain punya salah, orang lain itu pendapatnya gini, tidak mau mengalah, pernah merasa berat kan? Pernah. Padahal ya kita itu harus memahami. Terlebih kalau orang-orang yang tadi yang menyakiti kita, biasanya yang sering menyakiti siapa? Mantan. Tersebut meninggalkan bekas luka atau luka ya maka kita itu harus saling memaafkan agar apa tujuannya, yaitu tujuan yang utama, tujuan yang dari pembelajaran ini mencapai kedamaian agar kita itu damai. Jadi tujuan intinya pembelajaran kali ini agar mencapai kedamaian tersebut harus diadakan apa? Di antaranya musyawarah dan demokrasi. Negara kita tanpa demokrasi akan itu kemungkinan akan hancur ya. Jika pendapat yang ditampung akhirnya disatukan dan juga dipilih presiden sendiri. Maka harus pentingnya ada musyawarah. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang materi yaitu apa tadi materinya? Tentang musyawarah. Dengan musyawarah ya. Mudah-mudahan materi ini kali ini dapat menjadi ilmu bermanfaat dan juga pertemuan berikutnya, pertemuan atas setelah ini itu akan tentang apa saya tentang musyawarah nanti akan disampaikan oleh teman yang satu lagi. Mohon kerjasama juga. Sekian ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan dan juga kata yang kurang berkenan di hati ya. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.